Oke, ini aku share screen lagi. Ya, kelihatan ini, kelihatan screen-nya Mas Sony. Kelihatan. Ya, ya ada ya. Nah, sekarang berikutnya kita udah belajar tentang komposisi tadi. Kita bakal belajar gimana caranya apa itu komposisinya di gambarnya kita nanti. Terus kita bakal melatihannya tuh mulai dari gambar hitam putih. Pakai value hitam putih. Nah, kalau kita berbicara tentang value, nilai itu biasanya ada 10. Ada 11 sih kalau sama nolnya sih. Jadi ada angka 10 dari hitam sampai ke 0 yang paling putih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Secara garis besar tuh seperti ini value gitu ya. Misalnya dalam bola ini. Nah, di bola ini tuh kita bisa melihat ada berbagai macam value. Dari value yang terang itu ya nomor 1, terus ini nomor 2, nomor 4, nomor 5, terus ini udah mulai ke gelap 7, 9, 8 ini dia dari 9 ini ke 8 gitu ya. Padahal dari 9 ini kan mestinya udah gelap gitu ya. Kenapa? Karena bola ini menerima cahaya pantul. Jadi ada cahaya dari atas jatuh ke lantai. Nah, dari lantai ini memantul ke bola. Nah, biasanya cahaya pantul ini yang seperti itu membuat bola ini, objek ini jadi kelihatan lebih terang gitu loh. Biasanya cahaya ini tuh disebut bounce light, cahaya pantul. Nah, kalau maksudnya perhatikan ya, di mana-mana biasanya tuh kalau ada lampu pasti di bawahnya itu objek-objek yang ada di bawah, misalnya dekat-dekat sama ubin, dekat-dekat sama lantai itu biasanya tuh ada menerima sedikit cahaya. Nah, kalau di pencahayaan, di lighting dan rendering itu Mas Sony bisa berhasil mensimulasikan itu, biasanya scene itu bisa lebih menarik untuk dilihat kayak gitu. Kalau Mas Sony bisa memberikan kayak cahaya pantul dari lantai ke objeknya, kayak ini nih. Jadi ini gelap, ini Corsedo namanya, Corsedo. Jadi kalau mungkin sebenarnya di cemilan gratis dapur animasi itu kan ada pelajaran tentang value. Nah, Mas Sony bisa lihat tentang value. Itu juga aku ada bahas tentang Corsedo, tentang highlight, tentang shadow. Jadi Corsedo itu adalah kayak bagian ini ya, bagian yang paling gelap nih. Bagian yang paling gelap dari suatu objek. Terus di bawahnya itu ada sedikit lebih terang ya karena bounce light. Jadi bisa bikin gambarnya objeknya kelihatan lebih bagus gitu, lebih keisi gitu kan. Nah, berbicara tentang value itu kita berbicara mengenai area perspektif juga. Kalau misalnya kita terapkan value itu di painting environment, di pemandangan gitu ya, painting pemandangan. Misalnya kayak ini. Value 1 yang paling gelap. Value 2 yang nggak terlalu gelap. 3 udah mendekati putih. Keempat udah benar-benar terang. Jadi dengan adanya value seperti ini tuh kita bisa mempunyai persepsi yang jelas di mata kita kalau makin ke arah putih, makin ke arah terang warnanya itu berarti objeknya semakin jauh, gitu ya. Makin dekat ke arah kita itu lebih gelap biasanya. Makin jauh makin terang, makin dekat ke kita tuh makin gelap gitu. Jadi kalau kita ngerti memakai value itu kita bisa lebih baik kayak kasih yang mana yang deket, yang mana jauh, yang mana yang kayak ya pokoknya kita bisa lebih bagus memisahkan yang mana dekat yang mana jauh gitu. Bisa kasih depth kedalaman yang lebih baik buat gambarnya kita kalau kita ngerti tentang value sama ya ini ada perspektif gitu. Kira-kira ini nggak, Mas Sony nangkep nggak, paham nggak nih tentang yang ini? Paham ya? Oke, buat latihannya itu kita coba gambar thumbnail sketch. Jadi sketsa thumbnail, sketsa preview gitu ya. Misalnya kayak ini nih. Ini mungkin aku langsung demo aja. Kayak Photoshop. Jadi ini aku nanti bakal kirimin filenya ke Mas Sony, file Photoshopnya. Misalnya kayak gini ya. Ini aku langsung demo secara live. Oke, aku bakal mulai dari warna yang paling gelap mungkin. Warna paling gelap, misalnya ini. Nah, di bagian foreground ini tuh adalah bagian yang paling dekat sama mata kita. Kayak ini ya. Ini paling dekat sama mata kita. Terus nanti ada bagian middle ground itu kayak bagian yang ada di belakang sini. Nah,
dengan kita memakai file yang berbeda aja kita udah bisa punya persepsi yang mana yang dekat, yang mana yang lebih jauh gitu, ya kan? Kayak gini nih. Terus kayak kita maju lagi, kita gambar lagi objek di belakang, misalnya ada gunung gitu ya, terus ada gunung, mungkin di sini ada gunung lagi yang lebih jauh lagi. Nah kayak gini ya, lebih jauh lagi. Terus kita bisa kasih objek sedikit di sini, mungkin ada kayak istana, mungkin ada kayak bangunan ini. Terus ada awan. Sorry. Nah, ada awan. Terus mungkin kita bisa kasih warna yang lebih terang, itu adalah warna cahaya gitu ya, cahaya. Jadi kita bikin aja ini cahaya ini datang dari sebelah kanan gitu ya, dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan ada cahayanya. Terus kita ganti brushnya dan ini sebelah, berarti cahaya datang dari sebelah kanan gitu kan. Ini kayak gini. Jadi secara cepat aja kita bikin value thumbnail sketch gitu. Jadi kita di pelajaran ini itu kita lebih banyak kayak ngebahas gambar pemandangan sih sebenarnya sih, komposisi gambar pemandangan gitu, kayak gini. Oke. Nah, ini kita bisa kasih persepsi kalau ini adalah cahaya yang diterima oleh objek-objek yang ada di sini. Cahayanya datang dari sebelah kanan gitu kan, berarti yang sebelah kiri itu lebih gelap ya, lebih gelap daripada yang sebelah kanan. Jadi aku cuma pakai value yang ada di sini ya nih, yang ada di 1 2 3 4 5 6 7 yang di sebelah kiri ini nih value-nya gitu ya. Nah, gitu. Oke, mungkin mungkin nggak terlalu gelap. Oke, mungkin kalau terlalu gelap itu kita bisa kurangin juga opacity-nya gitu kan. Jadi nggak terlalu pekat, karena makin jauh biasanya nggak terlalu makin pekat juga sih warnanya sih. Nah, kalau kayak gini kan kita masih bisa tetap kasih persepsi, oh ini lebih jauh, yang bagian ini tuh lebih jauh daripada ini, yang ini lebih dekat sama mata kita kan, ini kan ini lebih jauh gitu. Ini ada highlight cahayanya. Jadi highlight cahaya ini biasa ada di bagian yang lebih dekat sama arah cahaya gitu ya. Jadi makanya dia itu menerima highlight cahaya yang kuat, yang kencang. Ini gitu. Oke. Misalnya kayak gini. Nah, yang sebelah sini tuh tetap kayak daerah yang dekat sama mata kita, yang paling dekat sama mata yang kita nih, yang ini. Mungkin aku kasih kayak ada pohon-pohonan, gitu kan. Kayak gitu. Terus kita bisa pisahkan, ini kan foreground ya, terus ini middle ground, terus ini background. Kita bisa pisahkan pakai fog, pakai kabut gitu. Jadi aku kurangin opacity-nya, aku pakai soft brush ini ya, pakai soft brush. Aku pakai kabut warnanya ini mungkin. Nah, ini aku pisahin aja. Misalnya dari sini ke sini aku pisahin, tipis aja kabutnya. Pisahin. Terus dari sini ke sini juga aku pisahin juga. Ini aku pisahin. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita tes juga. Nah, dari jauh kira-kira kita punya komposisi itu kelihatan jelas nggak? Yang mana yang jadi objek utamanya, yang mana yang bukan gitu loh. Kalau jelas, ya kan, kalau dari kita jelas. Jauh dekat jelas banget.
Ya, jadi dari jauh itu kita bisa lihat dengan jelas, oh kira-kira kebaca dengan gampang nggak gambar ini gitu kan, yang mana yang fokus utamanya, yang mana yang apa yang bukan gitu. Terus berikutnya aku kasih contoh yang kedua. Oke, di sini sebelah sini. Karena aku pakai warna foreground sebagai ini ya, sebagai kayak foreground utamanya. Jadi nanti tugasnya Mas Sony itu Mas Sony gambar isi 4 kotak ini dengan gambar thumbnail sketch gitu ya. Thumbnail sketch itu nggak usah terlalu lama gambarnya, jadi biar kita semangat sketch saya itu berasa, jadi supaya apa ya, supaya energinya itu kita bisa lebih nangkap energinya gitu loh, value-nya lebih gampang kebaca juga. Jadi makanya jangan terlalu lama, jangan terlalu dibikin lama nih thumbnail sketch gitu. Terus bagian tengah sini kita bikin kayak bagian tengahnya kayak ini kan. Berarti ini langsung satu layer ya Mas ya? Iya, satu layer. Ini satu layer nih. Kirain di berulang kali layernya ganti-ganti gitu. Enggak, satu layer, satu layer. Kalau banyak layernya jadi lebih ini juga, lebih repot juga sih. Kecuali kalau misalnya kita udah mau menerjemahkan gambar ini jadi painting yang beneran gitu ya, nah itu mungkin bisa pakai beberapa layer. Karena ini masih thumbnail, masih preview, ini masih pakai satu layer aja biar nggak ribet, biar nggak rempong gitu sih. Ini Tapi untuk belajar awalnya tuh mending pakai layer atau enggak? Kalau untuk thumbnail sketch coba enggak, coba. Kalau untuk thumbnail sketch iya. Coba enggak deh kalau misalnya untuk thumbnail sketch gitu, jadi belajar ini. Kayak mungkin ini kayak danau lah gitu. Kayak danau gitu. Terus ntar ada awan, awan di sini, awan di sini, awan di sini. Terus mungkin ada kayak gambar, ada foreground lagi di sini mungkin. Ada kayak tebing di sini. Tebing. Nah, kayak gitu ya. Ini ada tebing, terus untuk yang putih ini aku pakai buat highlight awan. Di awan ini menerima, kalau kita lihat awan itu kan biasa kan awan kan ada bagian yang paling putihnya ya, bagian yang dekat sama cahaya gitu kan. Nah ini mungkin aku kasih di sebelah sini, cahaya datang dari sebelah kanan juga masih. Terus jadinya yang ini kelihatan lebih putih, bagian yang sebelah sini. Ini kelihatan lebih putih, ini kelihatan lebih putih. Mas Sony sebelumnya pernah gambar seperti ini nggak? Gambar kayak pemandangan gitu? Belum pernah. Belum pernah ya? Oke. Paling satuan aja buat bikinnya. Satuan aja ya? Pernah pakai value yang kayak gini. Maksudnya kalau bisa bikin gedung sendiri. Oh. Kalau di satu kan ini kayak titik pandangnya kita ngeliat semua tuh kayak luas gitu, jauh. Nah itu belum pernah. Belum pernah ya? Oke, iya Belum. Jadi ya di sini Mas Sony coba gitu ya. Oke, ini buat ada kayak apa, kayak ya matanya di sini, matanya nih. Matanya sini. Terus jadi yang untuk foreground ini kan gelap, jadi aku cukup pakai warna yang lain ya, yang seperti ini tuh supaya kelihatannya lebih ada highlightnya aja, nggak usah pakai yang paling tinggi, nggak usah yang paling terang gitu value-nya ini, karena dia udah gelap sekali gitu kan, jadi cukup pakai value yang abu-abu ini juga udah kelihatan terang dia untuk highlightnya tuh kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gini gitu ya, kayak mungkin ada orang lagi berdiri di sini mungkin gitu kan, bisa bikin orang berdiri di sini jadi ada ceritanya gitu kan.
Nah, bagian sebelah sini itu kita bisa bikin lebih gelap gitu ya. Ada daerah bayangannya di sini. Nah, kayak gini. Bisa juga kayak gini. Nah, lebih gelap. Gitu. Mas Sony di Jakarta di mananya Mas Sony? Ya Mas? Di Jakarta di mananya Mas Sony? Di Jakartanya. Apa? Jakartanya di mana? Di mana di? Oh, saya Jakarta Barat. Jakarta Barat ya? Iya. Oke. Mas kalau bikin kayak gini tuh perlu sering-sering lihat gambar, referensi atau film atau apa gitu biar kalau kita sekali sket itu kebayang kok, oh cocoknya pakai ini gitu. Iya. Kalau bisa banyak-banyak lihat referensi, banyak-banyak lihat film, itu gunanya buat ngumpulin referensinya tuh di benaknya kita, di otaknya kita. Jadi kayak otak kita itu kayak ini, library-nya image gitu loh. Jadi kayak kita banyak keluar, banyak lihat pemandangan, lihat film, mungkin ke tempat-tempat lain kayak apa ya, kayak museum juga, ngeliat lukisan-lukisan gitu kan, itu bisa juga. Soalnya kan kalau nggak punya referensi gitu kan, kita kan nggak punya bayangan bagusnya kayak apa gitu kan. Kalau kita pernah lihat sesuatu terus kombinasikan kan kayaknya punya referensinya di otak itu kayak banyak gitu. Iya, jadi istilahnya image library-nya di benak kita itu jadi lebih banyak kalau misalnya kita banyak lihat, ya, kayak gitu loh. Library ini gambar di benaknya kita. Gitu. Nah ini, nah aku kasih contoh 2 dulu aja gitu ya. Jadi nanti Mas Sony tugasnya itu bikin 4 gitu ya. Nah ini yang sebelumnya aku udah bikin gitu kan seperti apa. Jadi kayak mungkin aku nanti kasih gambarnya dulu aja. Jadi Mas Sony nggak blank dari awal gitu ya. Aku kasih referensinya. Ini seperti yang udah aku kasih di Skype-nya nih. Bentar ya. Nah, nih di Skype-nya tuh maksudnya lihat nggak di sebelah kiri itu kan ada chatting tuh. Nah, itu aku udah kirim ke situ tuh file-filenya tuh. Ya kan? Iya, udah lihat. Oke, jadi nanti tugasnya Mas Sony tuh yang ini nih, yang ada di file-file ini nih. Nah, ini kan ada 4 gambar nih. Iya. Nah, itu Mas Sony nanti isi dengan kotak ini yang kosong ini, yang apa? Yang kosong ini. Oke, mungkin. Oh, yang kosong. Iya. Dibuat persis sama gambarnya ini. Pakai yang itu aja. Jadi Mas Sony nggak blank gitu. Mau bikin apa aja gitu kan. Jadi pakai itu dulu aja, yang tadi. Nah, ini aku ada kirim file Photoshop-nya ke Mas Sony juga, ya kan? Berikut sama ada contoh yang ini juga ada di file Photoshop-nya. Jadi intinya kayak gambar itu nggak usah lama-lama Mas Sony. Jadi satu gambar itu paling banyak mungkin coba 30 menit. Satu kotak 30 menit. Satu kotak 30 menit. Kotak 30 menit. Ya, kalau misalnya bisa lebih cepat dari itu. Berapa? Nggak perlu detail banget ya Mas. Nggak perlu detail banget. Yang penting value-nya itu mewakili visualisasi gambarnya. Iya, nggak perlu detail. Jadi yang paling penting itu ya gambarnya Mas Sony itu nangkap blockingnya dulu aja. Oke, mungkin aku kasih contoh lagi deh. Oke, ini mungkin sentuhan akhirnya itu kayak kita kasih atmosfer, kita kasih kabut buat memisahkan foregroundnya sama middle groundnya. Terus middle groundnya ini aku pisahin sama backgroundnya juga. Terus middle ground ini yang sebelah sini juga aku kasih kabut lebih putih. Nah, ini jadi lebih kelihatan terpisah gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah, terlalu putih. Nah, kayak gini loh. Ini aku pisahin. Jadi kayak nah kan lebih kelihatan ini terpisah. Ini beda sama ini beda ini. Jadi pas gambar nanti itu yang paling penting yang masih diingat itu kita nggak usah fokus sama detail gitu ya. Jadi pertama-tama itu kita fokus sama blocking keseluruhan dulu. Jadi kayak blocking dulu aja, blocking. Jadi kayak ini sama kayak animasi juga nih Mas Sony, ada istilah blocking juga.
Iya, jadi ada kayak kasih bentuk keseluruhan dulu, kasih bentuk keseluruhannya dulu aja gitu kan, jadi kayak blocking dulu aja. Nggak usah pikirin detail, blocking keseluruhan dulu. Itu nanti kalau misalnya blockingnya udah dapet, bentuknya udah dapet, nah baru nanti dipikirin soal ini kayak highlightnya sih, nggak usah detail tapi highlightnya aja gitu. Ya ini kan kalau kayak gambar ini kan masih blocking doang nih, pokoknya blockingnya udah jelas, udah kebaca arah komposisinya udah kebaca, value-nya udah kebaca gitu kan. Ini udah tuh kebaca gitu kan. Nah udah pelan-pelan baru kita analisa ini gambar ini tuh arah cahayanya dari datang dari mana sih, dari sebelah kiri misalnya, dari sebelah sini. Nah berarti nanti buat beberapa bentuk ini itu kita kasih highlight cahaya nih, jadi supaya kita bisa kasih informasi ke viewer gitu ya, kasih informasi ke mereka gambar ini itu cahayanya datang dari mana sih gitu kan. Jadi highlight ini tuh memberikan informasi ke viewer. Oke, kayak gitu. Ini nah cahayanya datang dari mana. Kalau misalnya dari di sebelah kiri itu terang, berarti di sebelah kanan itu ya lebih gelap biasanya gitu kan, karena sebelah kanan itu daerah bayangan gitulah, daerah bayangan. Kalau kita udah ngasih gelap terangnya ya otomatis kita bisa kasih bentuk lebih baik lagi buat objeknya, jadi kan kelihatan lebih ke define bentuknya gitu ya. Ya mungkin orang lebih gelap lagi, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Oke, kalau kita kasih warna gelap ini berarti kayak bagian ini tuh lebih masuk ke dalam situ gitu. Jadi nggak banyak menerima cahaya. Tapi biarpun apa ya, biarpun kalau dari pencahayaan ya, nanti mungkin aku bakal share juga tentang komposisi pencahayaan minggu depan gitu ya. Eh, Cahaya itu biasanya tuh ada dua Mas Sony. Jadi cahaya utama, cahaya matahari nih ya. Terus kalau outdoor itu ada namanya cahaya langit juga, cahaya langit. Nah mungkin kalau di 3D istilahnya kayak global illumination gitu. Jadi ada cahaya langit yang datang dari segala arah, dari langit gitu ya. Jadi makanya biarpun kalau kita berdiri di luar dalam keadaan langit mendung, itu kita masih bisa melihat cahaya, walaupun cahaya mataharinya nggak ada gitu ya, tapi ada cahaya langit. Dan cahaya langit ini menghasilkan bayangan yang lebih halus di sekitar kita gitu. Biasa kalau ada cahaya matahari kan bayangannya kan lebih keras gitu ya, lebih kuat gitu, kayak lebih miring kemana gitu kan kalau ada mataharinya kan, lebih gelap lah gitulah. Tapi kalau mendung kita masih bisa lihat ada bayangan di sekitar kita, cuma bayangannya itu lebih halus gitu loh, lebih merata, lebih menyebar kemana-mana. Nah itu cahaya langit. Jadi kalau kita kasih lighting pencahayaan itu ada yang namanya cahaya utama, cahaya key light, sama cahaya langit, cahaya isi namanya. Fill light, cahaya isi. Nanti aku bakal jelasin nih komposisi pencahayaan deh. Gitu. Nah kalau Mas Sony emang nanti kebutuhannya buat lighting, aku rasa yang seperti itu mesti tahu tuh cahaya gitu. Kalau yang di 3D-nya tahu. Ya, di kalau yang lightingnya ini dikit-dikit udah paham sih. Udah paham dikit-dikit ya. Iya. Berarti kayak cahaya, ada cahaya isi yang warna kebiru-biruan, berarti itu udah tahu lah ya Mas Sony ya. Iya. Itu maksudnya ya. Iya ya. Ya seperti ini nih. Ini aku kasih sedikit highlight sedikit deh. Nah, kayak gitu. Oke. Ya udah jadi dah. Ya, terus bagian sini tuh bagian yang lebih gelap. Jadi ada kontras warna gelap terangnya juga. Bagian sini tuh lebih gelap. Gitu. Nah ini kan terus kita coba kan
kelihatan ini ya, lebih value-nya tuh kelihatan gampang terbaca gitu loh, yang mana yang jauh yang mana dekat. Iya kelihatan. Ya, jadi begitu blocking udah, kita mulai masukin highlightnya, shadownya yang mana, bagian shadow mana, bagian highlight yang mana, jadi kelihatan bentuknya lebih kelihatan. Terus yang terakhir itu kita bisa pisahin ini sama ini kita pisahin pakai fog. Jangan terlalu tebal fognya. Ya pakai kabut. Nah ini kita pisahin. Jadi kelihatan lebih kayak ini kita dorong ke belakang. Jadi kita dorong ke belakang pakai fog nih. Kita dorong gedungnya ke belakang lagi. Ini sama ini kita pisahin lagi. Ini aku dorong ke belakang. Itu fungsinya fog kalau ke visualisasi itu Mas? Ya, kalau apa? Biar gambarnya kenapa gitu kalau tanpa fog sama kasih fog? Jadi gambarnya kelihatan. Jadi ini kelihatan lebih jauh. Jadi kita tuh kayak istilah kayak dorong ke belakang. Kalau kita lihat gedungnya makin jauh itu kan biasa kan makin ketutupan sama kabut, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau aku kasih fog di sini, nah ini kelihatan lebih jauh, lebih kelihatan lebih luas, megah gitu loh. Jadi ini aku dorong ke belakang objek yang ini. Gitu. Ini aku dorong ke belakang. Ini aku dorong sedikit ke belakang, yang bagian sini lebih, pokoknya aku pisahin sama foregroundnya. Makanya kelihatan lebih ini ya, lebih kayak jauh dorong ke belakang gitu. Kayak mungkin aku kasih contoh yang ini deh, yang ini nih ya. Ini tanpa fog sama aku kasih aku sedikit kasih fog di sini, kasih fog di sini. Nah, aku kasih di sini dah. Iya. Nah, ini kan coba bandingin dah. Nah, ini kan kelihatan perbandingannya kan. Walaupun cuma sederhana ya. Iya. Cuma kayak pakai soft brush doang, tapi kelihatan perbandingannya ini lebih jauh ke sana gitu deh daripada yang ini. Ini mungkin kelihatan lebih dekat gitu. Gitu. Padahal sederhana aja. Jadi, nah ini oke, buat minggu depannya. Nah ini ya, buat minggu depan ini udah, ini aku udah kirim ke Mas Sony. Nah ini buat minggu depan itu, jadi kita ketemu di waktu yang sama. Oh minggu depan itu, kalau Mas Sony Senin ya, bisanya ya minggu depan ya? Iya. Selasa itu nggak bisa ya? Selasa iya nggak bisa. Selasa nggak bisa. Kalau Rabu malam? Bisa mungkin. Soalnya kan kalau Selasanya itu kan masih di jalan Mas, perjalanan jadi di jalan gitu. Rabu mungkin bisa. Rabu mungkin bisa. Oke, mungkin sementara kita bikin hari Senin dulu. Kalau hari Senin misalnya enggak, hari Rabu gitu ya. Jadi antara Senin atau Rabu ya. Iya. Oke, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita bikin Senin dulu aja deh kalau gitu deh. Senin nggak apa-apa. Oke, terus Rabu itu ada ini silakan seminar sampai ya antara Senin atau Rabu lah ya Mas ya. Oh atau tapi kalau misalnya bikin hari Senin nanti waktu untuk bikin ini jadi lebih pendek Kak buat Mas Sony ini. Assignment-nya soalnya aku minta 2 nih. Jadi ada value, jadi hitam putih, sama satu lagi tuh color, warna. Oh iya. Nah secara warna ini itu aku kasih contohnya di YouTube ada videonya, aku kasih linknya aja. Jadi Mas Sony bisa pelajari, aku kasih videonya. Videonya ini aku nggak share ke ini sih, ke orang lain sih. Maksudnya aku cuma share buat orang yang belajar di online course ini aja. Ini yang terus nah untuk referensi gambarnya aku kan ada kasih ini ya, ada kasih ke Mas Sony gambarnya 1, 2, 3, 4. Nah untuk gambar yang lainnya itu Mas Sony bisa lihat mungkin di sini ini bagus nih buat referensi, jadi bisa cari gambar yang berwarna gitu ya. Mungkin kayak misalnya kayak ini, kayak apa, kayak landscape. Ini juga landscape. Jadi Mas Sony cari 4 landscape yang
komposisinya bagus, bikin versi warnanya gitu. Ini versi warnanya. Itu websitenya apa, Mas? Pexel. Bentar aku kasih ke sini. Bentar aku udah kasih Mas Sony belum ya? Enggak percaya di sini. Percaya. Bentar ya, aku kasih ke Mas Sony linknya. Nah ini ada nggak? Oh iya dah. Gitu ya. Oke. Jadi itu ya tugasnya Mas Sony. Buat minggu depan itu, atau mungkin kita ketemunya hari Rabu aja kali ya, biar Mas Sony bisa ada lebih banyak waktu buat bikin. Rabu aja lah ya. Ya, Rabu nggak apa-apa ya Mas Sony ya. Ya Rabu deh, Rabu malam jam 8 ya, jam 8.15 seperti yang kayak tadi juga nggak apa-apa. Jam 8. Iya, kayak hari ini aja. Terus jadi hari ini kita ngebahas soal komposisi sama value hitam putih. Nah, nanti dari komposisi ini begitu Mas Sony udah tahu, udah bisa ngerti tentang jauh dekat, nah Mas Sony baru bisa mulai bikin yang berwarna, yang colornya gitu. Gitulah ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi dari Mas Sony? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang color itu bikin baru atau yang dari value yang hitam putih tadi? Oke, mungkin biar nggak terlalu susah. Mungkin bisa juga bikin yang dari value aja deh, nggak apa-apa dah. Ya, aku pikir-pikir benar juga sih. Iya. Yang dari value ini kan udah ada yang warnanya nih. Nah, bikin dari sini aja deh, biar nggak terlalu susah buat Mas Sony. Gitu. Jadi dari value tinggal ngasih warna gitu aja Mas ya? Jadi ada satu lembar value, satu lembar warna, dipisahin aja di layer yang berbeda gitu. Kayak gitu. Ya, hari ini kita belajar komposisi. Jadi pastikan nanti Mas Sony pas gambar gitu ya, itu komposisinya gampang terbaca gitu loh. Jadi biarpun kita memicingkan mata atau kita bikin gambarnya jadi jauh, itu gampang terbaca value-nya. Nah, gitu sih. Jadi intinya itu ya, kalau gambarnya kecil kita tahu komposisinya itu pas enggak. Iya, benar. Kayak gitu. Itu. Kalau mau tes value-nya gampang kebaca atau enggak tuh kayak ya seperti itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Sony? Udah Mas. Udah, itu aja ya. Iya. Oke, ini aku udah kasih materi-materinya semua buat hari ini ke Mas Sony. Ini videonya silahkan dilihat. Video ini tuh durasinya lumayan lama sih. Jadi ini videonya tuh real time, 45 menit. Gimana caranya aku painting dari nol gitu ya. Aku pakai ini sih, pakai referensi foto. Jadi bikin versi berwarnanya tapi tambah sketch gitu. Kayak gitu sih. Oke, aku rasa itu aja sih. Oke.